Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, rezeki menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap individu. Seringkali, kita merasa bahwa usaha yang telah dilakukan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa ada pengaruh dari orang lain, termasuk praktik ilmu sihir atau ilmu gaib, yang dapat menghambat aliran rezeki kita. Melalui video ini, kita akan membahas 9 tanda yang menunjukkan bahwa rezeki kita mungkin ditutup oleh orang lain, baik melalui pengaruh negatif maupun praktik ilmu hitam. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan dan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri, serta meningkatkan keimanan dan usaha kita dalam meraih rezeki yang berkah. Yang pertama, selalu merasa tertekan dan cemas. Ketika seseorang selalu merasa tertekan dan cemas tentang rezeki, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi mental dan emosionalnya. Perasaan cemas yang terus-menerus bisa mengganggu fokus dan produktivitas, sehingga mempersulit seseorang untuk melihat peluang yang ada. Dalam Islam, Allah mengajarkan pentingnya tawakal, yaitu berserah diri setelah berusaha. Jika rasa cemas menguasai diri, itu bisa menghalangi seseorang dari tindakan positif yang diperlukan untuk mendapatkan rezeki. Tanda ini juga dapat muncul ketika seseorang merasa ada yang tidak beres. Misalnya ada persaingan yang tidak sehat dari orang lain. Pengaruh negatif tersebut bisa datang dalam bentuk ucapan atau tindakan yang meragukan kemampuan dan potensi seseorang. Untuk mengatasi perasaan ini, penting untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir, serta mencari lingkungan yang mendukung. Yang kedua, sulit menerima tawaran baik. Ketika seseorang terus-menerus merasa ragu atau tidak percaya diri untuk menerima tawaran baik dari orang lain, ini bisa menjadi sinyal bahwa ada kekuatan luar yang menghalangi rezeki. Rasa ragu ini seringkali dipicu oleh pengalaman buruk di masa lalu, atau oleh kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar. Dalam konteks sosial, sikap ini dapat merugikan, karena peluang yang baik untuk berkembang atau mendapatkan bantuan akan terlewatkan. Dalam Islam, menerima bantuan dari orang lain adalah hal yang dianjurkan, karena bisa menjadi bagian dari rezeki yang Allah berikan. Jika Anda merasakan tanda ini, penting untuk merenungkan dan mengevaluasi keyakinan diri. Mengandalkan Allah dan memperkuat kepercayaan diri dapat membantu membuka diri terhadap rezeki yang datang. Yang ketiga, sering mengalami kesulitan dalam berbisnis. Bagi para pebisnis, mengalami kesulitan berulang kali meskipun telah berusaha keras adalah pengalaman yang frustrasi. Jika usaha selalu menemui kegagalan, bisa jadi ada pengaruh negatif dari orang lain yang berusaha menghalangi kesuksesan. Persaingan tidak sehat atau tindakan yang tidak etis dapat muncul dalam bentuk sabotase, rumor, atau tindakan merugikan lainnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersikap positif dan tetap berusaha. Namun penting juga untuk menyadari bahwa ada elemen spiritual yang berperan. Kesulitan ini bisa jadi merupakan ujian dari Allah atau indikasi adanya gangguan gaib. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk tetap berdoa, melakukan istighfar, dan memohon perlindungan dari Allah. Selain itu, membangun hubungan baik dengan sesama pebisnis dan menciptakan lingkungan kerja yang positif juga dapat membantu membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Yang keempat, lingkungan yang negatif. Lingkungan sosial yang negatif dapat sangat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Ketika dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikiran pesimis, meremehkan usaha, atau bahkan berusaha menjatuhkan, semangat untuk berusaha dapat hilang. Energi negatif ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan diri, tetapi juga dapat menutup peluang rezeki. Dalam Islam, penting untuk memilih teman dan lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Lingkungan yang positif dapat mendorong seseorang untuk berinovasi, berusaha lebih keras, dan melihat berbagai peluang. Jika Anda merasa terjebak dalam lingkungan yang merugikan, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari komunitas yang lebih membangun. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh negatif juga sangat dianjurkan. Yang kelima, sering mengalami kebocoran rezeki. Kebocoran rezeki adalah situasi di mana seseorang mengalami pengeluaran yang tidak terduga, kehilangan harta,
atau masalah finansial yang berulang. Jika ini terjadi secara terus-menerus tanpa alasan jelas, mungkin ada pengaruh dari orang lain yang ingin menghalangi kesuksesan Anda. Misalnya, bisa jadi seseorang melakukan praktik sihir atau ilmu gaib untuk menciptakan kekacauan dalam kehidupan finansial Anda. Dalam Islam, penting untuk selalu bersyukur atas rezeki yang ada dan mengelolanya dengan bijaksana. Namun, jika Anda merasa rezeki selalu bocor, periksalah kondisi sekitar. Lakukan doa perlindungan dan zikir secara rutin. Meminta perlindungan Allah dari segala gangguan dan niat buruk dari orang lain adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga stabilitas rezeki. Yang keenam, mendapatkan penghinaan atau cemoohan. Mendapatkan penghinaan atau cemoohan dari orang-orang di sekitar bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Ketika Anda terus-menerus menghadapi kritik yang tidak membangun, hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan motivasi untuk berusaha. Energi negatif yang ditimbulkan dari cemoohan ini dapat memengaruhi cara pandang Anda terhadap rezeki dan kesempatan yang ada. Dalam Islam, sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian, termasuk dari ucapan orang lain. Cobalah untuk tidak terlalu terpaku pada pendapat negatif dan fokuslah pada tujuan serta usaha yang ingin dicapai. Memperkuat iman melalui doa dan zikir dapat membantu Anda menjaga semangat. Juga, carilah orang-orang yang mendukung dan memberi semangat dalam perjalanan Anda meraih rezeki. Yang ketujuh, rasa sakit atau penyakit yang tidak jelas. Rasa sakit atau penyakit yang muncul tanpa alasan jelas seringkali menjadi pertanda adanya gangguan, termasuk kemungkinan pengaruh dari orang lain melalui ilmu gaib atau sihir. Ketika seseorang terus-menerus merasa tidak enak badan atau mengalami masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan secara medis, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada energi negatif yang berusaha menghalangi rezekinya. Dalam Islam, penting untuk mencari pengobatan dan berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Anda juga disarankan untuk menjaga kesehatan spiritual, seperti melakukan ruqyah atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai perlindungan. Menjaga iman dan memperkuat ikatan dengan Allah dapat membantu mengusir pengaruh negatif yang mengganggu. Yang kedelapan, hilangnya semangat untuk berusaha. Ketika semangat untuk bekerja atau berusaha hilang, ini bisa menjadi sinyal bahwa ada pengaruh luar yang berusaha menutup jalan rezeki Anda. Rasa putus asa ini seringkali muncul akibat lingkungan yang negatif, cemoohan dari orang lain, atau pengalaman buruk di masa lalu. Perasaan ini dapat membuat seseorang terjebak dalam keadaan stagnan, sehingga sulit untuk melihat peluang baru. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki masa-masa sulit, tetapi kembali kepada Allah dan melakukan introspeksi diri adalah langkah yang bijaksana. Berdoalah agar diberikan semangat dan kekuatan untuk melanjutkan usaha. Menggali potensi diri dan mencari inspirasi dari orang-orang sukses dapat membantu mengembalikan semangat yang hilang. Yang kesembilan, mimpi buruk atau ketakutan yang berulang. Mimpi buruk atau perasaan ketakutan yang sering muncul bisa menjadi tanda adanya gangguan dari luar, termasuk kemungkinan pengaruh ilmu hitam. Ketika seseorang mengalami mimpi buruk yang berulang, ini bisa mencerminkan kondisi spiritual yang terganggu dan dapat berpengaruh negatif pada kehidupan sehari-hari, termasuk rezeki. Dalam Islam, penting untuk mengatasi ketakutan dan mimpi buruk dengan memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Mengamalkan ayat-ayat perlindungan, seperti ayat kursi dan surah Al-Falah, dapat memberikan ketenangan dan melindungi diri dari pengaruh negatif. Selain itu, berbicara dengan orang yang berpengalaman dalam masalah spiritual, atau mencari bantuan profesional, dapat membantu mengatasi ketakutan dan kembali membuka pintu rezeki. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, dalam perjalanan meraih rezeki, kita sering menghadapi berbagai tantangan yang bisa datang dari luar, termasuk pengaruh negatif dari orang lain atau praktik ilmu gaib. Mengenali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rezeki kita mungkin terhambat, adalah langkah penting untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri. Dengan memperkuat iman, menjaga lingkungan yang positif, serta melakukan doa dan zikir, kita dapat melindungi diri dari pengaruh buruk dan membuka kembali pintu rezeki yang telah tertutup. Ingatlah bahwa rezeki adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah, tetapi usaha dan doa kita juga memiliki peran penting dalam mencapainya. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk terus berusaha, berdoa, dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Dengan cara ini, kita dapat meraih rezeki yang berkah dan berlimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.